Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa. Dalam video ini saya akan membahas suatu topik penting dalam dunia hukum, yaitu sistem hukum. Lalu bagaimana sumber-sumbernya dan kemudian kekuasaan kehakiman badan peradilan. Topik ini sangat relevan karena hukum adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Langsung saja kita mulai dari dasar yang paling utama, yaitu sistem hukum. Apa sih sistem hukum itu? Sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari aturan-aturan hukum, lembaga, serta proses untuk menegakkan keadilan di masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban, melindungi hak dan kewajiban, serta memberi sanksi bagi pelanggar hukum. Sistem hukum terdiri dari 3 unsur penting. Yang pertama yaitu struktur hukum. Ini mencangkup semua institusi atau lembaga yang menjalankan fungsi hukum, seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan, hingga lembaga pemasyarakatan. Kemudian kedua, substansi hukum. Ini adalah isi atau materi hukumnya itu sendiri. Misalnya Undang-Undang Dasar, KUHP, KUH Perdata, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Ketiga, kultur hukum. Ini merupakan kesadaran masyarakat untuk patuh dan menghormati hukum. Ketiga unsur ini harus berjalan seimbang agar sistem hukum bisa berfungsi dengan baik. Jenis-jenis sistem hukum di dunia. Secara umum terdapat 3 sistem hukum di dunia. Yang pertama, sistem civil law atau sistem hukum kontinental. Sistem ini berbasis pada undang-undang tertulis, yang dimana hakim tidak bebas membuat keputusan sendiri, tetapi harus berdasarkan pada peraturan yang berlaku, seperti di Indonesia, Belanda, Jerman, dan Prancis. Kedua, sistem common law. Sistem ini berkembang di negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat. Di sini keputusan hakim sebelumnya bisa menjadi dasar hukum di masa depan. Jadi peran hukumnya sangat besar. Ketiga, sistem hukum agama dan hukum adat. Contohnya seperti hukum Islam di Arab Saudi atau bahkan hukum adat yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia. Hukum ini didasarkan pada nilai-nilai agama atau tradisi masyarakat tertentu. Indonesia sendiri menganut sistem hukum civil law yang diwarisi dari Belanda. Tapi Indonesia juga mengakui dan menghargai keberadaan hukum adat dan hukum Islam dalam ruang tertentu, seperti warisan, perkawinan, atau pengadilan agama. Contohnya, hukum adat masih berlaku dalam hal warisan atau penyelesaian konflik. Sementara hukum Islam berlaku di ranah tertentu, seperti dalam perkara perkawinan, warisan, dan peradilan agama. Tujuan dan fungsi dari sistem hukum tidak hanya mengatur, ia juga melindungi hak dan kewajiban warga negara, menjaga keadilan dan ketertiban, memberikan sanksi kepada pelanggar, menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa sistem hukum, tidak akan ada kejelasan mengenai mana yang baik dan mana yang tidak. Beberapa tantangan utama yang dihadapi mengenai sistem hukum di Indonesia, yaitu lemahnya penegakan hukum. Banyak kasus hukum yang tidak tuntas atau tidak adil. Korupsi di lembaga hukum itu sendiri, seperti kasus suap hakim atau jaksa. Lalu kurangnya kesadaran hukum di masyarakat, terutama di daerah terpencil.
Oleh karena itu, perbaikan sistem hukum harus terus dilakukan agar masyarakat merasa aman dan hukum benar-benar menjadi pelindung di Indonesia. Kemudian sumber hukum. Sumber hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber hukum material, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi isi hukum seperti faktor budaya, agama, filsafat, dan kondisi sosial masyarakat. Kedua, sumber hukum formil, bentuk resmi tempat hukum tertulis. Contohnya seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, kebiasaan atau hukum adat, jurisprudensi atau putusan hakim terdahulu, doktrin, pendapat para ahli hukum, dan yang terakhir traktat atau perjanjian internasional. Sumber hukum ini juga penting karena disinilah hukum dibentuk dan ditegakkan secara sah, sehingga legitimasi untuk mengatur warganya. Lalu kekuasaan, kehakiman, dan badan peradilan. Bagian terakhir dari pembahasan ini adalah siapa yang menjalankan hukum itu, yaitu kekuasaan kehakiman. Merupakan kekuasaan negara yang independen untuk menegakkan keadilan yang dijalankan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Badan peradilan di Indonesia di bawah Mahkamah Agung terdiri dari peradilan umum, yaitu untuk kasus pidana dan perdata, kemudian peradilan agama untuk perkara Islam seperti warisan dan perceraian. Lalu ada peradilan tata usaha negara, yaitu sengketa antara rakyat dan pemerintah. Dan yang terakhir, peradilan militer. Ini berlaku untuk anggota TNI. Lembaga-lembaga inilah yang menjamin keadilan ditegakkan, menjaga agar hukum tidak hanya menjadi aturan, tetapi benar-benar hidup dan dijalankan. Oke. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan kita. Terima kasih sudah menyimak. Saya Salsabila Amalia Putri. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.